Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Halo, apa kabar? Baik-baik semua? Puji Tuhan, luar biasa. Saat ini kita bersyukur, mari kita akan mempersiapkan diri kita. Kita naikkan pujian bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami memasuki di bulan Juli, satu kasih Tuhan yang begitu besar. Ketika kami mengingat-ingat kebaikan Tuhan, maka tiada henti-hentinya kami bersyukur bahwa kami bisa hidup sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Biarlah hati kami terus memuji Engkau, mulut kami menaikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih untuk OPM yang boleh berada sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang sudah berjerih lelah di dalam mengupayakan untuk acara ini dengan rekaman. Tuhan berkati, dan juga untuk setiap kami boleh menikmati bersama dengan Tuhan dalam persekutuan OPM ini, sharing dan doa. Tuhan berkati kami sehingga kami makin lebih dekat dengan Tuhan, kami makin boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dengan doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang lalu kita sudah mendengar sharing dari Saudara Robi dan Sinta dari YCF. Kali ini kita mau mendengar sharing spesial, yaitu Cik Licu. Halo Cik Licu. Halo Becantau. Kenalkan dirimu. Nama saya Licu. Saya punya anak 3. Yang satu cewek namanya Heni, itu di Jakarta. Yang kedua Heru di Ambon. Yang ketiga Leni di Surabaya. Masing-masing anak itu memberi saya 2 anak, jadi 6 cucu saya. Wow, jadi totalnya 6. Wow, puji Tuhan. Cili itu dari dulu Kristen ya? Iya, saya mulai kecil sudah diajak mama ke gereja Sambongan Ya. sana. Bisa ceritanya sampai ke sini satelit gimana? Waktu kecil saya memang ikut koko saya. Koko saya kalau latihan, saya juga latihan. Kalau hari Natal itu saya ngisi tari-tarian di sekolah minggu sana. Nah, terus sampai kira-kira remaja juga melayani Tuhan. Terus setelah itu saya vakum. Kan saya waktu itu sudah menikah. Vakum kira-kira ada 20 tahunan kira-kira. Tapi ke gereja toh? Enggak ke gereja sama sekali. Wow. Terus suatu hari saya ini lihat mama saya kok sudah tua ya. Pergi ke gereja sendirian naik beca itu kok kasihan. Saya timbul gini, oh Tuhan, ini sudah waktunya aku ini kembali lagi ke rumahmu. Aku tak barengi mama ke gereja. Jadi setiap minggu saya mulai dari Tandes itu naik bemo ke Banyurip, dulu Banyurip mama saya di sana. Habis gitu naik becake mama
becak langganan ke gereja Pregolan sana. Nah itu selang kira-kira saya sama mama ada 1 tahun lebih. Terus mama saya meninggal. Terus mari gitu. Saya ini ya apa ya? Kok mama meninggal gini. Terus nggak lama lagi aku ini sudah ikut katerisasi di Pregolan. Bulan 12 itu mau ikut baptisidi. Tiba-tiba bulan 10 suami saya ini dipanggil sama Tuhan. Saya sempat putus asa. Saya gini, Tuhan, saya sudah benar-benar mau ikut kamu, sudah mau sidi. Kenapa sekarang orang satu-satunya kok mau ambil? Lah aku rak percuma rekening mau ikut Tuhan terus. Sempat aku vakum lagi, kira-kira 2 minggu apa 3 minggu. Terus sepertinya Roh Kudus itu bilang sama saya gini, kamu nggak boleh meninggalkan Tuhan. Kamu harus tetap ikut Tuhan. Ini rencana Tuhan, apa kamu nggak ngerti? Saya pikir, iya ya benar ya. Ini rencana Tuhan, aku nggak ngerti apa rencananya selanjutnya. Ini aku jalannya ya apa aku yang nggak tahu. Mulai itu saya pergi gereja ya ke satelit ini. Oh, tahun 98. Waktu baru buka itu. Ya, berarti 98. Iya. Okay. Nah, 98 saya di sini, saya orangnya gini. Aku tahu ini gereja orang kaya. Aku jadi wes datang cuma pergi ke gereja, aku cari Tuhan. Sudah itu aku pulang. Hari itu kok suatu hari kalau nggak salah Bobi Tikwalo yang firman Tuhan tuh habis dia gitu, siapa yang mau didoain? Aku berdiri. Terus habis didoain sama dia, datang waktu pulang Pak Hendro Jo itu disuruh ngisi aku apa yang di pelayanan apa. Saya lihat, loh kok aku seneng sing waktu aku bisa nyanyi ya, lainnya aku nggak suka. Ya sudah aku ikut paduan suara, aku ambil paduan suara. Habis gitu melayani paduan suara nggak lama, Bejo Antau ngejak saya PI. Waktu itu suami saya meninggal. Waktu itu dia meninggal tahun 98. Jadi saya mari dari gereja pusat ke sini nggak lama dia meninggal. Waktu meninggal itu juga aku ya apa ya, pernah sekali anakku yang kecil ini sakit panas. Terus saya ini pikir mau ke dokter, tapi apa ya? Saya hitung-hitung uang saya, kok nggak cukup ya? Kalau saya ke dokter, nanti makan ongkos saya ke kerja nggak ada. Bagaimana ini ya Tuhan? Terus saya pikir, udah saya putuskan, saya keroi. Habis keroi suruh makan, minum obat. Habis minum obat suruh tidur. Habis waktu dia tidur tengah malam tuh, saya berdoa sama Tuhan, saya tumpang tangan gini. Ya Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan besok pagi supaya dia bisa sekolah lagi. Ternyata Tuhan itu baik. Besok paginya dia sembuh. Jadi tidak usah ke dokter. Terus ada sekali lagi dia tuh sekolah kan, pikir saya tak sekolah nondek Indonesia murah-murah gitu loh kan, uangnya nggak, uang pangkalnya nggak banyak. Dia nggak mau. Dia bilang nggak mau aku sekolah di Petra. Nah, terus aku bilang, ya sudah nggak apa-apa, tapi kamu kalau dapat N1, oke lah, Mama ikat pinggang nggak apa-apa. N1 itu apa? N1 itu nilainya baik, bayarnya paling ringan. Oh, oke. Nah, ternyata dia masuk. Masuk ya aku sudah ngomong tuh, menempati janjiku, aku ikat pinggang. Sampai suatu hari aku sakit. Waktu itu dia sudah mau selesai kuliah. Dia bilang sama saya gini, waktu saya sakit di rumah nggak kerja itu, Mah, aku sudah lulus. Hah? Iya. Aku sampai langsung puji Tuhan. Kau begitu baik ya Tuhan. Waktu itu kamu tahu,
tabunganku itu sudah habis sama sekali. Nggak ada %1 pun. Pas anak lulus? Pas anak lulus itu. Oh, kebaikan Tuhan luar biasa. Andai kata kalau dia di tengah-tengah, habis gitu lah, kasihan dia nggak bisa sekolah. Maka itu rencana Tuhan itu kita nggak tahu. Nah, jadi Cilicu sempat menyesal Kak, kok sampai ngomong kecewa sampai ya, kok suami meninggal, sempat dibaptis toh, Taci? Sudah, terus mari dia mati, aku tetap ikut Sidi. Jadi Taci bisa pelayanan karena kebaikan Tuhan itu. Iya. Selain itu 2 hal itu ada lagi nggak? Tak kasih satu lagi. Kebaikan Tuhan yang apa kira-kira membuat Cilicu itu sampai, tadi kan sudah sharing 2 dong, sakit sama sekolah. Ada lagi nggak sesuatu terhadap diri Cilicu sendiri? Ya, peristiwa. Aku gini, merasa Tuhan ini terlalu baik sama aku. Aku ini dituntun satu persatu mulai muda. Waktu kesusahan itu Tuhan itu bisa tepat waktunya memberi kekuranganku. Jadi aku pikir aku harus melayani Tuhan dan membalas kasih Tuhan. Dengan apalagi aku kalau harta memang aku nggak bisa membalas Tuhan. Aku harus pelayanan, mengambil pelayanan untuk melayani Dia. Komitmen saya cuma satu itu. Ya, Ibu Licu itu berarti ambil bidangnya 2 ya? Paduan suara sama penginjilan. Kira-kira di antara bidang ini, Cilicu bisa sharingkan mengenai penginjilan. Kira-kira Taci, saya dengar banyak memenangkannya. Saya tahu, saya kan sama Ibu Licu itu, kalau Ibu Licu Mandarin, dia bisa. Kita bagi kelompok orang semangat, orang sakit. Kalau nggak salah beberapa yang sudah dimenangkan loh, karena anugerah Tuhan. Jadi kita perlu niru semangatnya Ibu Licu. Kira-kira mungkin bisa sharingkan pengalaman dalam pelayanan. Memenangkan jiwa. Sama yang sekarang ini masa pandemi tetap pelayanan loh. Ya, waktu itu saya tuh ke rumah sakit. Biasanya kalau didoain itu orang tak tanya mau didoain. Mau. Loh, hari itu kenapa sampai 5 kamar? Enggak mau. Saya tanyain nggak mau semua. Katanya enggak bu. Saya ini bingung. Tuhan, aku sampai ngomong gini, Tuhan, kenapa Tuhan hari ini kok semua orang nggak mau? Kita kan bagi grup toh. Iya. Jadi grup sendiri, aku grup sendiri. Contoh satu grup, aku satu grup. Kenapa ya Tuhan? Sudah Tuhan, aku nggak mau mikir Tuhan. Aku serahkan padamu Tuhan. Aku percaya Tuhan, nanti Tuhan pasti ngasih aku. Sudah, aku diem aja, aku jalan. Temanku bilang, Cilicu ini Cilicu, tak lihat kok nggak serak hatiku ya. Aku nggak mau masuk. Terakhir sampai di suatu tempat ada orang satu ibu-ibu. Temanku bilang, Cilicu, ini loh ibu-ibu ini rasanya dia nafasnya sesek. Ya sudah, ayo masuk. Akhirnya saya masuk. Saya tanya, ibu sakit apa? Dia bilang paru-paru. Paru-parunya itu sudah kanker itu loh. Oh iya. Terus saya ceritain tentang firman Tuhan. Dia mau. Terus saya tanya, HP-nya nomor berapa? Dikasih. Habis gitu, saya tiap pagi ngirim itu dari santapan harian, saya kirimkan ke dia. Tiap pagi, tiap hari. Terus suatu nanti jarak kira-kira 1 bulan saya telepon. Bagaimana Bu? Badannya keadaannya sehat ya? Oh sehat. Terus nanti berapa lama lagi sama Pejonto? Ayo ke sana Pejonto, lihat orangnya ya apa. Sampai suatu hari kita bawa ke gereja yang di Galaksi sana. Akhirnya orangnya sudah terima Tuhan waktu sebelum mati. Sebelum mati Pejonto telepon saya, Cilicu masih ingat ibu ini? Saya bilang iya. Kenapa? Orangnya sekarang di rumah sakit lagi koma. Waduh, saya pikir mau telepon ya. Waktu telepon yang angkat suaminya. Dia bilang sudah nggak sadar, tapi kemarin sudah dibaptis, dia minta sendiri. Oh ya puji Tuhan lah. Saya juga ya seneng ya. Juga ada sekali, ada bapak-bapak umurnya 94 tahun. Saya tanya sama anaknya, Bapak ini kenal Tuhan Yesus enggak? Nggak mau Cik, nek saya kasih tahu cerita Tuhan Yesus nggak mau. Masa? Iya. Coba nek saya injili bagaimana? Coba tadi coba. Terus aku tanya sama orangnya yang 94 tahun tuh. Enak pakai bahasa apa? Mandarin atau Indonesia?
Terus dia bilang, Mandarin aja. Nah, ya sudah. Saya khotbahin pakai Mandarin semuanya. Akhirnya dia diam. Saya tanya, suka nggak tadi aku cerita tentang itu? Kabar baik. Kabar baik tentang Tuhan Yesus ya Pak ya Pak. Suka. Maukah kamu terima Tuhan Yesus? Pokok aku nes mari gitu dia ngomong suka, mesti tak tantang. Iya. Maukah kamu terima Tuhan Yesus sekarang? Mau. Loh, tapi aku tanya lagi sekali ya. Dari hatimu sendiri yang keluar kata-kata itu. Aku nggak mau kamu melihat aku, sudah nyerita aku, kamu gini banyaknya, kamu sungkan aku nggak mau. Aku mau dari lubuk hatimu sendiri, kamu mau terima dari Tuhan Yesus. Dia bilang, iya benar, itu dari lubuk hatiku sendiri, aku mau terima Tuhan Yesus. Wih, saya juga seneng ya. Aku bilang sama dia, kamu di sini sudah terima Tuhan Yesus. Wih, di surga itu berlaksa-laksa. Bidadari itu juga memuji Tuhan. Karena malaikat itu memuji Tuhan. Senang lihat kamu di sini bisa bertobat. Saya bilang itu. Saya serahkan kepada anaknya toh. Sekarang sudah mau, tinggal kamu yang bimbing dia ke gereja. Ya seperti ibaratnya kita ini, saya ini yang menabur toh. Memang yang menabur ini kan nggak kelihatan. Nah, tapi nanti kan ada yang menyirami, nanti ada yang menuai sendiri. Saya percaya itu. Ketika melayani kayak gini menangkan jiwa, ya apa? Hati ya apa? Seneng Pejuan tau. Wah aku seneng aku ngadu Tuhan, puji Tuhan, terima kasih. Tapi di dalam hatiku aku enggak. Aku seneng guyu gitu. Sampai orangnya bilang, kapan bisa ketemu lagi sama kamu? Jadi ini hanya sedikit toh. Terus kemudian masa pandemi kan, nggak bisa pelayanan lagi, gimana rasanya? Kemudian ambil bidang apa dalam masa pandemi? Di pandemi ini aku juga sudah lama ya, nggak pelayanan. Terus suatu hari Pejuanto bilang sama saya, Cik Licu, nggak pelayanan apa-apa, ayo diteleponi. Oh oke, saya bilang gitu. Aku telepon, pelayanan telepon. Orangnya tak telepon itu ada sih ngajak bicara toh, tak tanya kebutuhannya apa. Terus saya doain. Ada kira-kira 3 orang apa 4, 3 orang. Saya teleponin dia gitu, tanya dia keadaannya sekarang bagaimana, sehat atau ada kegiatan apa. Mereka rata-rata sudah nggak ada kegiatan apa-apa. Terus kira-kira lewat telepon-telepon, berarti pelayanan Tacik tetap berlangsung sampai hari ini. Jadi terhadap Tuhan ya apa? Jadi Tacik merasa Tuhan masih memimpin pelayanan itu gimana sih? Asal kita ya, kalau mau pelayanan itu pasti dilengkapi sama Tuhan. Dan juga kita kalau melayani Tuhan itu rasanya hati ini, kayak apa ya? Rasanya enak gitu loh. Rasanya damai gitu loh. Jadi boleh katakan Ibu Policu itu kan sudah termasuk golongan lansia. Jadi ada menikmati masa pandemi, ada gimana sih? Pandemi ini memang kalau di rumah kan saya cuma sama cucu. Kegiatannya tiap hari sama cucu ya Mas. Nggak ngomel tak atau ya kadang ngomel sama anak-anak itu. Sama cucu itu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Kadang-kadang ya mulai saya kalau hari Minggu kan dapat sekolah Minggu, saya bilang mamai, ayo Selen ikut ibadah online. Enggak yang cerita ke cucu, cerita Tuhan Yesus ayo. Biar mamanya, ada mamanya juga ambil bagian toh. Terus kalau paduan suara sudah nggak ikut, nggak rasa ya? Paduan suara sekarang ini nggak ada Mas ya. Jadi nggak kalau bisa. Tapi ada perasaan gimana? Kehilangan atau? Ya kalau paduan suara ya merasa memang kehilangan. Soalnya biasanya kan melayani di paduan suara ada kulintang lagi kan, kegiatannya kan banyak. Tapi Cik Licu itu bisa pelayanan telepon itu loh. Jadi bisa masih ada pelayanan ya. Ai kalau tadi ada sharing kan sempat 20 tahun setelah nikah nggak ke gereja. Iya. Kenapa Ai kok bisa? Gak tahu, moro-moro kok. Apakah gitu. Itu suami juga Kristen? Suami nggak Kristen, tapi dia nggak ngelarang saya. Anak-anak tak bawa ke gereja, dia juga nggak ngelarang. Nah selama 20 tahun itu Ai mengalami apa? Jadi maksudnya kayak
kan lupa Tuhan. Iya, jadi 20 tahun itu nggak ke gereja itu rasanya ya Wak, ya waktu itu. Ai merasakan apa? Begini, Kalau saya masih kan ingat? baru merintis kerjaan, buka toko. Nah, waktu itu mari merintis kerjaan kan rame juga toh. Minggu itu juga buka. Nah itu loh yang nggak sempat ke gereja. Membuatnya itu. Iya. Terus rasanya apa? Rasanya 20 tahun tidak ke 20 gereja. tahun ya itu kok moro-moro diinget lihat mamaku itu. Sudah tua kok pergi gereja sendiri, aku gini kasihan. Terus aku ingat, aduh aku sudah waktunya kembali ke Tuhan lagi. Oke, kira-kira mau kasih pesan, soalnya masih energik Iya. pelayanan. Masih keren ini. Aduh. Umur berapa sih ini, Ai? Betul, iya. Umurnya berapa sih ini? Wah ini. Ayo, mungkin supaya yang hadir bisa tambah semangat ngikuti. Jadi masa pandemi tidak ngomel, tidak stres, ikut ambil pelayanan, ya. Ya, Telepon, gini. menghibur itu. Mungkin kasih Kita pesan pelayanan seusia. ya. Memang kita sudah tua. Tapi jangan mikir kita ini tua, jangan. Anggap aja kita masih muda. Kita harus bisa jalan apa-apa, bisa jalani sendiri. Jadi kita harus fokus, apalagi pandemi gini ya. Kita kalau mikir apa-apa yang nggak karuan, nanti kita ini terbawa. Jadi sudah, kalau aku kadang-kadang nganggur, setel lagu, nyanyi juga ikut keras nyanyinya. Ikut PW juga, ikut PW toh. Ikut PW. Zoom ya. Zoom. Caranya bikin Zoom supaya ibu-ibu yang lain juga ikut dong. Ajakin Ai. Ajakin Sudah sama orang-orang. anakku dibikinin. Iya. Aku tinggal pencet Zoom. Nah. Sudah. Berarti kita bisa ambil satu hal, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah yang sudah senior, kesulitan, minta anaknya aplikasi Zoom ya. Iya. Supaya bisa ngikuti Zoom acara PW kita. Terus Jadi kita harus tetap energik, kita tetap semangat walaupun di dalam usia yang sudah tua. Saya memang sudah tua ini ya, tapi aku nggak mau ngaku ini tua. Aku bisa segala kok aku gini. Aku harus sembarang bisa sendiri aku begitu. Jadi ya pesannya kalau memang dikasih Tuhan waktu, kita harus melayani Dia. Kalau bisa melayanilah dengan hati. Terus apalagi terakhir, pesan lagi terakhir, mau didoakan apa lagi? Ya mau didoain kasih kesehatan aja aku nggak apa-apa. Oke, terima kasih untuk Ibu Licu yang sudah men-sharingkan hal yang sangat baik sekali. Kiranya kita semua boleh dibangun melalui sharing ini. Kita akan mendengar firman Tuhan ya. Bapak Ibu, kita sudah mendengar sharing dari Ibu Policu, bagaimana dia melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dari awal dia sempat vakum, tidak beribadah, tidak melayani, dan ketika dia melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga dia boleh kembali melayani Tuhan, dan sejak 21 tahun sampai hari ini dia melayani Tuhan. Walaupun di usia boleh katakan termasuk golongan lansia, tetapi bagaimana dia energi, semangat, berkobar-kobar melayani, menginjili, mendoakan, bahkan di masa-masa pandemi pun dia boleh melayani Tuhan. Kebaikan, cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, dan dia juga boleh melakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Saat ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah topik mengenai hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan membacakannya. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus
dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu, kita melihat peristiwa ini menceritakan bagaimana Yesus berangkat dari satu daerah, yaitu perbatasan Samaria dan Galilea. Dia perjalanan ke Yerusalem. Ketika berada di satu perbatasan, di satu daerah, di situ Yesus didatangi oleh 10 orang kusta. Saudara tahu bahwa di zaman Perjanjian Lama, orang sakit kusta itu boleh katakan dalam kitab Imamat termasuk orang yang najis, orang yang boleh katakan orang yang terasing. Nah, setiap kali orang Yahudi ketika menemui orang kusta, maka pasti akan berteriak, najis, najis. Lalu orang-orang yang sakit kusta itu akan bertemu dengan imam, dan imam itu akan melihat apakah orang ini sudah sembuh atau belum. Kalau belum sembuh, orang kusta akan dikelompokkan dan tinggal jauh dari keramaian dan tidak boleh berkumpul dengan komunitasnya. Sehingga bagaimana perasaan orang yang sakit kusta? Orang sakit kusta tidak bisa berbuat apa-apa dan dia harus mengikuti satu peraturan seperti itu, dan itu terus berjalan sampai dalam Perjanjian Baru pun orang-orang sakit kusta boleh katakan orang-orang yang terasing, orang-orang yang tidak bisa berkumpul seperti orang-orang normal, kecuali imam menyatakan orang ini sembuh. Nah, pada waktu itu satu peristiwa, mereka juga mendengar bahwa Yesus satu-satunya yang bisa menyembuhkan mereka. Sehingga mereka memanggil, di dalam Alkitab dikatakan Yesus, dalam istilah bahasa aslinya itu Tuhan. Mereka mengatakan Tuhan, Guru, Tuhan dan Guru. Berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang dalam hidup mereka. Bagaimana yang bisa menyelamatkan hidup mereka? Hanya Yesuslah yang bisa menyembuhkan orang sakit kusta ini. Sehingga 10 orang ini memahami, mengerti dengan benar. Ketika mereka berteriak, bahkan berteriaknya itu mereka berkata, kasihanilah kami. Mereka dengan satu perasaan mereka datang kepada Tuhan dan mereka yakin bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan pemulihan buat mereka. Ketika mereka berteriak memohon kepada Tuhan, lalu Tuhan berkata, sembuhlah engkau. Di dalam Alkitab dikatakan Tuhan memandang, berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Pada waktu itu mereka berjalan, ketika sebelum sampai kepada imam-imam, mereka sembuh. Dan sembuh ini, yang 9 orang tidak kembali. 9 orang ini datang kepada, sudah pergi, mungkin bertemu imam dan lain sebagainya. Satu ini, setelah mereka kaget, mereka sudah sembuh dari kusta mereka, mereka ingat akan pertolongan Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan dan mereka memuliakan Tuhan. Khususnya satu orang ini datang berterima kasih kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena Tuhan memberikan kesembuhan. Bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia dengan suara nyaring berkata, mungkin dengan segenap tenaga memuji, memuliakan Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Akhirnya Tuhan berkata, engkau harus bersaksi. Di dalam ayat yang terakhir, pergilah, berdirilah, dan imanmu telah menyelamatkan engkau. Seorang yang tahu berterima kasih akan kebaikan Tuhan. Seringkali kita dalam hidup, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seperti orang-orang yang 9 orang ini. Tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong.
Tuhan berkuasa dalam hidup, Tuhan yang memimpin dalam kehidupan kita. Bagaimana pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam kesulitan apapun kita bisa datang kepada Tuhan. Kita seperti 10 orang ini yang tahu. Tetapi kita lupa. Kita juga seringkali ketika kita menerima kebaikan Tuhan, kita lupa bagaimana Tuhan yang menolong kita sehingga kita seperti 9 orang ini tidak lagi kembali kepada Tuhan, tidak kembali kepada Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Kita jarang seperti yang 1 orang ini, yang ketika melihat kebaikan Tuhan lalu datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam hidup. Mana dalam hidup kita? Apakah kita seringkali seperti 9 orang ini yang lupa Tuhan, ataukah kita seperti 1 orang ini? Ketika kita ingat kebaikan Tuhan, kita berterima kasih, kita kembali melayani Tuhan. Sejauh mana dalam kehidupan kita, ada berapa banyak orang tidak melayani Tuhan? Ada berapa banyak orang tidak lagi ingat akan kebaikan Tuhan? Mengapa banyak orang tidak melayani Tuhan? Karena apa? Mungkin merasa hidupnya sudah seperti ini, buat apa melayani Tuhan? Mungkin merasa hidupnya lancar, tidak lagi lupa untuk bersekutu, sudah tidak mengingat-ingat lagi. Tetapi mari firman Tuhan mengajar kepada kita, seperti dalam kisah ini, bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Dalam hidup kita bisa bernafas, kita bisa diselamatkan, kita bisa melewati hidup karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kita ingatlah untuk berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih itu satu hal yang perlu kita ucapkan. Ucapan syukur akan kebaikan Tuhan yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Maukah Bapak Ibu di masa-masa ini kita bisa berpikir, ingat-ingat kembali akan kebaikan Tuhan. Mulai Januari sampai hari ini, bagaimana Tuhan memimpin dalam hidup kita. Kita boleh berada sampai hari ini. Kita boleh menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maukah kita mengingat kebaikan Tuhan? Bagaimana menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan? Mari saya mengajak kita, jadilah saksi bagi Tuhan. Seperti Ibu Policu di tengah-tengah dalam kehidupannya, dia tetap melayani Tuhan. Dalam masa-masa boleh katakan usia lanjut, tetapi dia tetap setia melayani Tuhan. Maukah? Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu singkat, yang boleh mengajarkan kepada kami bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami seringkali seperti 9 orang yang tahu akan kebaikan Tuhan, tetapi kami lupa untuk berterima kasih melihat kebaikan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk seperti 1 orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, sudah dipulihkan oleh Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan. Kami boleh berterima kasih untuk segala anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Tolong Tuhan berkati setiap kami. Jadikanlah kami semakin dewasa di dalam iman kami, pikiran kami, pengenalan kami akan Tuhan, sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sharing dan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari saatnya saya ajak kita untuk boleh berdoa, masuk di dalam doa bersama-sama. Mari yang pertama saya akan memimpin, kita akan mendoakan untuk Ibu Emil dan keluarga. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang Tuhan boleh saksikan di dalam kehidupan Ailicu Tuhan, sehingga
Engkau boleh mimpin, dan bahkan Tuhan Engkau boleh beranugerah, Engkau boleh pakai dia bahkan di dalam usia yang tua, usia yang lanjut. Tuhan tetap memberikan semangat, Tuhan yang boleh tetap memberikan kesehatan, kekuatan, supaya agar Ailicu boleh tetap bisa melayani Engkau di dalam hal-hal yang Engkau percayakan kepada dia. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh terus berikan kekuatan, kesehatan Tuhan yang menjadi keinginan Ailicu untuk supaya bisa ia gunakan untuk boleh melayani Engkau lebih lagi. Tuhan yang boleh tolong sertai Tuhan juga Ailicu sebagai emak, sebagai mama, kiranya juga boleh menjadi kesaksian bagi keluarganya, teladan iman, pelayanan-pelayanan yang boleh menjadi teladan, contoh yang bisa diteruskan, yang bisa dicontoh oleh anak, menantu, juga keenam cucunya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya yang kedua, kita akan berdoa untuk setiap jemaat kita yang lansia, yang berumur 60 tahun ke atas, supaya dapat menggunakan waktu untuk bisa lebih lagi berdoa dan bertumbuh dalam iman. Untuk hal ini minta Ailicu ya, untuk boleh mendoakan rekan-rekannya. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, kalau siang hari ini kami boleh sharing, mendengarkan, aku men-sharingkan pengalamanku Tuhan. Aku juga berdoa untuk lansia Tuhan. Semua lansia yang sedunia ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan, mereka sendirian, kesepian Tuhan. Tapi Tuhan, berkati mereka supaya makin hari tuanya mereka makin cinta akan Tuhan, makin dekat akan Tuhan. Dan Tuhan selalu akan menjaga mereka. Tuhan hibur mereka dikala hati mereka susah Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bila anak-anak mereka tidak datang, mereka merasa kecewa. Tapi kami percaya, kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami. Sehingga hati orang-orang lansia ini tidak kecewa Tuhan. Melainkan merasakan kasih-Mu yang membelai di dalam hatinya mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, yang selanjutnya kita juga berdoa untuk setiap anak-anak muda yang ada di gereja kita, rekan-rekan muda, YAM, yang kita sebut YAM sebagai yang adult ministry, supaya Tuhan boleh memimpin di dalam iman mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, dan supaya mereka sungguh boleh tetap melihat Tuhan sebagai hal yang utama di dalam hidup mereka. Untuk hal ini, saya yang akan memimpin rekan-rekan untuk kita boleh berdoa. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak muda yang ada di gereja Elion Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin mereka di dalam keluarga mereka, di dalam studi mereka yang masih studi, maupun di dalam mereka yang sedang meniti karir, maupun di dalam mereka yang dalam mencari pasangan hidup. Tuhan kami serahkan supaya di dalam usia mereka yang muda, Tuhan, mereka sungguh boleh benar-benar melayani Engkau dengan baik, sekalipun mereka harus memikirkan pekerjaan, memikirkan relasi, karir, atau apapun Tuhan, tetapi biarlah yang paling utama, yang mereka utamakan adalah mencari Engkau Tuhan. Karena kami percaya ketika kami mencari Engkau, maka semuanya Engkau akan sediakan bagi setiap kami. Tuhan tolong supaya rekan-rekan muda di tempat ini pun sungguh boleh benar-benar mengalami Engkau di dalam hidup mereka. Mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang berharga, supaya mereka boleh semakin bertumbuh dan mereka boleh menjadi kesaksian yang besar di dalam kehidupan mereka, secara khusus di dalam dunia kerja, tantangan dunia yang kerja yang tidak mudah, begitu sulit Tuhan, untuk boleh menjadi terang di sana. Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh sertai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan untuk setiap rekan-rekan muda kami. Selanjutnya kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, supaya Tuhan juga bisa menyediakan buat mereka. Tuhan boleh berikan kepekaan untuk mereka boleh mengerti pasangan seperti apa yang perlu untuk mereka cari. Untuk hal ini minta penginjil Tarmina berdoa bagi setiap rekan-rekan. Bapa dalam surga, kami doakan untuk setiap anak-anak muda yang sedang bergumul mencari pasangan hidup. Tuhan, kami doakan supaya mereka sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan pasangan hidup yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan.
Kami percaya biarlah tepat pada waktunya Tuhan yang memberikan terbaik buat mereka. Orang-orang yang seiman, yang sungguh-sungguh boleh bertumbuh bersama sehingga mereka mengerti tujuan hidup berkeluarga nantinya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka, baik yang ada di gereja kami, anak-anak muda maupun yang ada dimanapun mereka berada, supaya Tuhan mempertemukan mereka, saudara seiman, sehingga mereka boleh membentuk keluarga yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, Engkau yang akan menolong setiap mereka, baik mereka yang masih muda maupun yang sedang senior, dimanapun, supaya Tuhan memberikan jodoh bagi setiap mereka. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, yang terakhir mari kita berdoa untuk pemerintahan kita, untuk pemerintah kita BNPT agar mampu merancang strategi komunikasi yang efektif untuk menyelamatkan masyarakat kita dari provokasi propaganda ideologi radikal dan terorisme. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk pemerintah Tuhan dalam BNPT, supaya mereka sungguh Tuhan dapat menyaring setiap informasi yang bisa diterima, Tuhan, supaya sungguh jangan sampai ada provokasi, propaganda, ideologi dan lain-lain Tuhan yang membuat kesatuan negara ini Tuhan terpecah Tuhan, sehingga akan menghasilkan hal-hal anarki yang lebih lagi. Tuhan yang boleh jaga, Tuhan yang boleh lindungi, kasih hikmat kepada setiap pemimpin kami, dan biarlah mereka memiliki rasa takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah segala seru doa kami Tuhan, yang kami percayakan, yang kami serahkan kepada Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Tuhan yang boleh pimpin, dan kiranya Tuhan jadilah apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah acara sharing dan doa pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Nanti hamba-hamba Tuhan akan menelpon Bapak Ibu, akan mendoakan bersama. Sampai jumpa pada Rabu yang akan datang. See you. God bless you.